Halo sahabat Bertmobil, kembali lagi di channel YouTube-nya Bertmobil. Kali ini gue lagi nggak nge-review mobil-mobil yang ada di showroom-nya Bertmobil. Tapi kali ini gue akan ngobrol-ngobrol hangat ya bersama salah satu konten kreator sekaligus car antusias otomotif yang dimana YouTube channelnya bagus banget. Dia suka ngasih tutorial dan tips and trik seputar otomotif. Halo, selamat siang nih Om ya. Om Selamat Joyride siang, nih Mas Dodi. channelnya. Channelnya bagus banget. Terima kasih Om udah jauh-jauh datang ke showroomnya Bertmobil yang ada di BSD. Nah, enaknya dipanggil Om Joyride atau nama asli nih? Enaknya dipanggil nama channel aja supaya relevan dengan pembicaraan kita hari ini. Tapi untuk singkatnya panggil Om Joy aja. Oke, Om Joy. Eh, Om Joy, ngobrol singkat nih. Mhm. Gue penasaran kan gue eh, sudah lihat nih beberapa channel YouTube-nya Om Joy. Gue penasaran apa sih Om yang bikin lu semangat untuk ngebangun channel YouTube tentang otomotif gitu? Terus kenapa gitu lu mau bikin channel itu gitu? Jadi gini ceritanya Mas Dodi. Awalnya itu nggak sengaja. Jadi saya kan pakai mobil Matic Hmm. dan saya punya kebiasaan bawa mobil Matic kalau berhenti di lampu merah itu saya pindah ke N. Hmm. Jadi kebetulan saya punya relasi dari teman otomotif. Saya tanya sama beliau, insinyur teknik mesin. Saya tanya, bro, kalau sekiranya gue nih pakai mobil Matic, terus berhenti di lampu merah, baiknya tetap di D atau pindah ke N. Dia bilang tetap di D gitu loh. Kenapa? Gitu kan? Tuh debat-debatan tuh. Gue sama dia tuh debat-debatan. Kalau menurut montir-montir yang gue tanya, pindah ke N bro gitu. Enggak mas, pindah ke tetap aja di D gitu loh. Akhirnya gue nggak percaya, ditawarin, udah lo riset aja sendiri gitu. Nah gue riset deh, gue riset, akhirnya gue temukan bahwa kalau buat mobil Matic AT atau CVT Hmm. itu baiknya transmisi biarkan aja di D gitu, Oke, nggak jadi usah biarin di pindah. D ya. Iya biarin di D, nggak usah pindah ke N gitu. Nah akhirnya gue putuskan, karena gue lihat semua orang nganjurkan pindah ke N, dan gue nemukan bahwa yang benar adalah pindah ke tetap di D. Akhirnya gue bikin YouTube deh. Gue Oh. maksudnya adalah supaya orang masyarakat bisa lebih tahu cara bawa mobil Matic yang benar, seperti itu kira-kira. Itu Oh awalnya. itu awalnya. Jadi kayak Ya, rasa ingin tahu Om Joy tentang apa namanya? Kalau bahasanya sekarang nih Om ya, tim tim D apa tim N nih gitu. ya, ya. Tim di D Mazhab, atau tim mazhab, N nih? mazhab D, mazhab N. Iya, WhatsApp D, WhatsApp N gitu. Akhirnya tercetuslah YouTube channel tutorial dan tips and trick Iya, Joyride ini iya, ya. iya. Terus berkembang, Akhirnya berkembang berkembang. dengan yang lain-lain lah yang gue rasa perlu diketahui oleh masyarakat luas terkait mobil. Nggak hanya mobil Matic saja, tapi juga hal-hal lain yang terkait safety. Oke. Misal kan waktu itu gue lihat ada kasus artis yang apa ya meninggal kecelakaan di tol ya Iya, waktu itu iya. ya, Vanessa Angel. Vanessa Angel ya. Akhirnya gue coba riset sebabnya apa sih. Gue temu bahwa ada sebabnya tuh. Kenapa Iya, orang ngantuk kan? iya. Kan ngantuk di mobil tuh kejadiannya, Iya. drivernya tertidur di mobil. Kenapa sebabnya bisa ngantuk di mobil? Nah, itu gue research, terus gue jadiin tutorial. Hmm. Gimana supaya nggak ngantuk? Gitu kira-kira. Iya, iya, iya. Jadi ya, ya sekalian berjalan juga, sekalian dibikin tutor aja buat Betul. teman-teman yang ada di YouTube channelnya Om Joy ya. Nah, terus nih Om, gue mau nanya nih Om, lu dari kapan sih suka otomotif atau suka ngulik-ngulik otomotif selain ya tadi udah sedikit cerita ya bahwa pertama kalinya itu emang dari apa ya perbedaan pendapat lah Ya, antara betul. tim D dan tim N itu Ya, saat betul. di lampu merah atau lagi berhenti. Nah mungkin sukanya dengan otomotif nih Om. Kalau boleh tahu dari kapan Om Joy suka otomotif terus ya udah gitu. Secinta itu gitu sama Ya. otomotif. Oke, ini pertanyaan yang menarik nih. Gue punya mobil udah lama, Hmm. tapi sejak gue kerja, itu gue selalu pakai mobil dinas atau mobil perusahaan. Jadi gue nggak pernah terlalu ribet tuh yang namanya urusan maintenance ya, Nah, urusan servis. Karena semuanya udah ditanggung sama perusahaan iya kan, karena mobil iya. mobil perusahaan kan, bukan gue yang bayar. Tinggal pakai aja Om ya. Iya. Nah, ketika
ketika gue dapat mobil sebagai mobil pribadi, terasa kan biaya servis, biaya eh, kerusakan, spare part, itu mulai terasa gitu. Nah, gue kan bukan mekanik, gue nggak Iya. ngerti gitu. Tapi paling tidak, gue mesti tahu gimana caranya supaya menjaga mobil tidak sampai rusak atau tidak sampai terlalu cepat ganti spare part. Mm. Nah, itulah awal mulanya gue merasa gue perlu mengetahui bagaimana ataupun karakter apa yang harus kita miliki, kita karakter apa yang dimiliki mobil supaya gue bisa pahamin itu dan mobil itu tidak sampai harus cepat berganti spare part. Seperti itu kira-kira Mas Dodi. Ya, jadi ya biar tahu juga ya maintenance. Betul. Ini kita kan kasar gini ya, kita selalu bawa mobil tuh hanya bisa gas rem doang gitu, starter gas rem. Menurut gua kita sebagai pemilik mobil, lo juga tau lah karakter mobil, bagaimana supaya misalkan transmisi lo awet gitu ya. Kemudian gimana supaya kaki-kaki lo nggak cepat rusak gitu Iya. kan, supaya tetap nyaman dong gitu kan. Betul, betul. Saya kira seperti itu. Nah, itu ada trik-triknya tuh supaya tetap sehat tuh. Cara bawanya gimana ada trik-triknya. Semua pasti ada triknya ya. Betul gitu. Terus kalau misalkan bensin, kita bayar Iya. bensin sendiri. Iya. Gimana supaya bensinnya Irit. irit? Itu kan ada triknya, gitu kan? Nggak bisa lo ajar gas rem doang. Ada triknya gimana supaya mobil lo tetap irit. Nah, itu benar juga tuh Om, karena juga banyak juga kan sekarang orang-orang nonton tutorial, nonton tips and trick itu bukan cuman laki-laki doang. Kadang perempuan yang baru punya mobil, baru kebeli mobil dia juga pengen tahu, ngulik-ngulik mobil tuh gimana sih, cara penggunaannya gimana sih biar awet, biar dia bahasa kasarnya nih Om ya, biar nggak dibohong-bohongin sama bengkel gitu. Betul Jadi banget. sebenarnya YouTube YouTube channel tentang tips and triknya otomotif tuh emang manfaatnya luas banget buat teman-teman semua. Oh iya Om, mau nanya nih Om. Om, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang mobil, Om punya mobil impian nggak sih Om? Oh, Kira-kira punya mobil impian nggak sih? Terus ya. mobil impiannya Om Jo itu yang kayak gimana sih gitu sebagai car antusias ya? Terus selama ini Om, kalau punya mobil, udah berapa banyak nih Om punya mobil atau udah ganti-ganti gitu? Terus kira-kira selama Om punya mobil, yang Om suka tuh apa? Mobil apa? Oke. Oke, pertama pengalaman pakai mobil ya. Iya, pertama mobil impian lu deh. Oh, Mobil mobil impiannya impian. Om Oke. apa? Ya, mobil impian gua punya karakter ya, punya karakter untuk mobil itu. Hmm. Pertama gue pingin mobil itu yang versatile lah, yang mudah segala medan gitu ya. Oh, bukan harus yang rare ya Om. Bukan. Hasil mobil impian harus yang wah yang rare Iya, yang iya, jarang gitu. Gue nggak unik harus Ferrari harus nggak. Gue justru nggak seperti itu gitu. Oke. Gue senang mobil itu yang istilahnya versatile. Hmm. Pertama ini kita Jakarta kan dulu sering banjir nih. Hmm. Jadi gue juga perlu mobil yang kira-kira bisa ngelewatin banjir lah ya. Gue nggak terjebak harus nunggu. Gue pernah pengalaman buruk banget dulu. Dulu gue pernah punya pengalaman buruk banget, terjebak banjir karena mobil gue nggak bisa lewatin banjir. Tahun 2002 kalau nggak salah. Oh, lagi Banjir Jakarta besar. lagi banjir besar tuh Waduh, tahun Jakarta itu ya. lagi banjir besar. Gue terjebak semalaman. Nah, gue punya pengalaman buruk soal itu sehingga akhirnya gue harus memiliki kendaraan yang kira-kira gue bisa rabas banjir seperti itu gitu. Kemudian ya punya power, punya kapasitas space yang juga cukup Iya, luas mobil, gitu ya. mobil besar lah ya. Iya. Pengalaman gue kadang-kadang perlu mobil harus bisa ngangkut kasur gitu, ngangkut sepeda gitu kan. Nah, jadi karakter-karakter seperti itu hanya ada di SUV gue bilang. Ya, sejenis Pajero Iya. atau Fortuner. Iya. Nah, dua mobil itu jadi mobil favorit gue. Oke. Model-model seperti itulah kira-kira. Kira-kira mobil kayak gitu ya yang Ya, jadi ya. mobil impian, salah satu juga mobil-mobil favoritnya Om Jay ya. Betul. Terus kalau ngelewatin, karena gue suka traveling, Ya. dan gue kadang-kadang traveling itu lewatin jalan-jalan yang nggak semua mobil bisa lewat, Iya. gitu. Yang pasti kalau mobil tertentu pasti mentok. Gitu. Nah, dengan mobil itu gue bisa lebih aman, gitu. Oke, boleh lah. Itu Mas Dodi. Langsung terabas aja. Iya. Mau di hutan, mau di darat, mau di apa namanya pinggir-pinggir pantai itu masih bisa ya. Betul. Yang kira-kira lu nggak butuh rescue gitu loh, nggak Oke. perlu bikin sinyal SOS. Aduh. Terus yang penting
satu mobil selain mobil impian juga harus mobil yang irit kali Om ya. Kalau Oh zaman iya, sekarang. jelas, jelas. Tapi kalau untuk mobil-mobil mungkin mobil sekarang kan berkembang Om. Industri mobil juga berkembang, nggak hanya mobil-mobil yang biasa kita lihat di jalan, ada mobil listrik mungkin gitu juga. Nah, kalau eh, Om ada ini nggak sih Om? Mungkin bisa pernah nyobain atau mungkin ngasih tutor gitu perbedaan antara SUV. Om kan suka SUV nih. Ya. SUV yang bensin, diesel atau yang listrik. Mungkin udah pernah compare belum sih Om? Kalau yang listrik, gue belum pernah ya, Nah, belum pernah. Yang diesel sama bensin gitu ya. Pertama kalau yang diesel ya suara ya, jelas suaranya lebih sedikit menderu gitu ya iya. dibanding bensin. Kemudian dari waktu itu adalah Mitsubishi Pajero, Pajero. jelas banget tuh bensinnya, konsumsinya. Oh, konsumsi bahan bakar Betul. bensinnya lebih boros daripada yang diesel. Iya, Oh, jauh jelas ya, Om banget, ya? jauh banget gitu. Jadi menurut gua kalau Pajero atau Fortuner gue prefer yang diesel tuh. Yang diesel ya. Ya, diesel. Dengar-dengar dari teman-teman yang suka otomotif juga, mereka bilang bahwa diesel itu lebih low maintenance Betul. dibanding dengan bensin. Iya. Tapi asal sering-sering ganti filter bensinnya aja ya Betul. kali ya gitu. Betul. Itu sih eh, denger-denger aja nih Om gitu. Maksudnya gue juga belum pernah ngerasain atau belum pernah pakai mobil diesel secara harian atau apa namanya? Belum pernah punya juga sih mobil-mobil diesel karena menurut gua kondisi sekarang mau kita bahan bakar bensin atau diesel harganya justru mahal diesel nih. Solar lagi lebih tinggi daripada bensin Om Iya, gitu. Jadi hampir sama lah ya. Mungkin konversinya hampir sama Om ya. Dengan keiritannya diesel tapi harganya lebih mahal, dengan bensin harganya juga agak terjangkau tapi konsumsinya lebih boros dibandingkan dengan diesel. Betul. By the way Om, mengenai video yang Om buat, di tengah kesibukannya Om nih, Om Joy nih, berapa lama sih Om buat kalau bikin YouTube channel tuh, mulai dari mungkin riset atau nyusun konten atau nyari nyari apa ya, nyari bahan atau materi lah untuk bikin YouTube-nya. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Ya, karena kebetulan gua kan kerja full time. Jadi waktu yang bisa gue pakai buat full time bikin video hanya Sabtu Minggu. Oke. Libur ya. Waktu libur. Sabtu Minggu. Jadi gue butuh waktu lebih banyak dibanding mungkin YouTuber yang lain bikin konten ya. Bisa 2 minggu, bisa kadang-kadang sebulan. Jadi tergantung tingkat kompleksiti dari konten yang mau dibuat gitu. Tapi misalkan ya konten soal transmisi itu agak sedikit kompleks. Sama kita yang di depan aja, di depan barangnya, itu untuk memahami nggak mudah. Apalagi ini sekarang kita mau bikin sebuah video gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan faktor angle. Terus setelah kita buat, kita juga harus lihat, kita harus experience kan sama orang lain. Kira-kira mengerti nggak? Bisa paham nggak? Iya. Karena kayak transmisi ya, itu sepertinya kayak benda goib gitu. Kelihatan tapi nggak bisa, susah untuk dipahami. Iya, gitu, benar-benar. Bagaimana clutch nempel, terus resikonya kalau nempel apa-apa aja sih. Itu kalau nggak dilakukan sedemikian rupa atau dijelaskan dengan benar, orang nggak ngerti. Jadi gue butuh waktu untuk itu. Untuk risetnya butuh waktu ya. Untuk risetnya, untuk memahami dan juga untuk memberi penjelasan yang mudah ditangkap oleh orang umum ya. Mungkin kalau orang mekanik itu bisa gampang sekali. Oh tahu dia langsung. Lihat barang udah tahu. Oh, dia seperti ini. Tapi orang umum belum tentu tahu gitu. Jadi gue butuh waktu untuk itu. Nah, sekarang waktu itu hanya ada di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu buat konten ya. Buat konten gitu. Buat riset untuk Ini keluarga nggak marah Om buat konten Sabtu Minggu? Ya. Apa ikut bareng juga? Iya, diajak Diajak lah ya. bareng-bareng ya. Ya, kita coba atur lah sebaik-baiknya itu. Gue kan harus share dengan keluarga kan. Misalkan hanya bisa Sabtu Minggu, nggak sepenuhnya gue Sabtu Minggu bisa. Kadang-kadang gue harus urusan misi dengan keluarga juga gitu. Jadi gue share waktunya gitu. Gitu Mas Dodi. Inilah di tengah kesibukan Senin sampai Jumat jadi orang kantoran ya kan, Sabtu Minggu konten itu sungguh produktif sekali. Terima kasih.
Nah Om, mau nanya lagi nih Om. Banyak nanya ya, nggak apa-apa ya. Silakan Mas. Ada nggak sih Om suka dan dukanya saat Om lagi ngonten? Terus eh, pas lagi ngasih tips nih, terus mungkin sambil nyetir juga gitu, atau lagi ya ribet-ribetnya lah gitu. Ada nggak sih Om suka dukanya pas lagi konten gitu? Pasti banyak sukanya atau banyak dukanya kah gitu? Ya, kalau dibilang ya, mungkin dukanya tentu lebih banyak ya. Dukanya lebih banyak. Karena gue bukan konten kayak konten happy-happy gitu ya. Eh, Ini konten tutorial, iya, ya kan? trial and error ya. Iya, betul. Jadi emang banyak faktornya yang challenging ya. Apalagi karena gue kerjakan sendiri semuanya. Hmm. Dari A sampai Z, dari research, kemudian dari bikin script, kemudian dari video grafik kan gue kadang-kadang kerjain sendiri. Kadang-kadang gue sampai lupa, gue udah capek-capek ini ngomong, Heeh. ya setengah jam udah cuap-cuap. Heeh. Ternyata baru sadar gue, jacknya nggak gue colok. Wah itu sering terjadi itu. Kita udah berpeluh Sering nih, terjadi. udah keringat-keringat, panas-panas tuh. Udah capek, suara udah berserak, Eh. tiba-tiba agak kerekam gitu. Nggak Gimana kerekam. coba? Nah, itu salah satu tuh duka-duka, salah satu dukanya Salah ya. satu dukanya. Kemudian tadi kalau kita bicara di ini ya, sambil nyetir kan, Heeh. sambil nyetir itu susah-susah gampang gitu ya, karena banyak ini ya, banyak disturbance, Oke. banyak gangguan dari luar yang membuat tadi gue mau ngomong apa sih. Fokusnya jadi terbagi ya. Kayak fokusnya terbagi gitu loh. Nah, satu sisi lagi kan gue harus nyetel alat semuanya sendiri gitu. Hmm. Nah, itu juga mesti hati-hati kan. Jangan sampai gue lagi nyetel alat ada mobil yang terhambat gara-gara gue terlalu lambat gitu ya. Jadi gue harus perhatikan banyak aspek Mas, seperti itu ketika gue harus tutorial di jalan gitu. Seperti itu Mas Dodi. Tapi seru ya, sambil Ya. nyetir, sambil di jalan, mungkin pulang pulang kantor sekalian ngasih tutorial. Lumayan nih jadi satu channel, apa satu YouTube gitu kan, satu video. Nah, iya, jadi faktornya Sambil. karena gue suka ya. Iya sih. Jadi challenge itu bisa gue atasin itu. Kalau nggak suka, lo pasti akan, udahlah, Iya. pasti ngapain sih gue ngurusin begini? Orang orang bukan buat gua kok, ini buat masyarakat banyak gitu. Ngapain gue harus urusin ini? Gue punya kerjaan sendiri yang Iya. udah sibuknya luar biasa gitu kan. Nah ini namanya passion ya. Gue harus exist dikit lah gitu. Namanya hobi, emang harus berawal dari hobi Om. Iya. Mau ada yang lihat gak yang lihat nggak apa-apa, Nggak emang hobinya peduli, kayak gini betul, gitu betul. kan. Yang penting enjoy aja sama prosesnya ya kan, Betul, enjoy betul. aja sama apa, bikin konten-kontennya Iya, sesuai iya. namanya tuh, joyride ya nggak? Iya. Enjoy aja pokoknya. Betul. Om, mohon maaf nih, dari tadi kita banyak gangguan karena emang lagi di showroomnya Bert Mobil. Kebetulan kalau weekend gini tuh banyak banget orang-orang yang datang ke showroomnya Bert Mobil buat dia ngeliat-liat mobil bekasnya si Bert Mobil ini. Karena kalau kata mereka, Bert Mobil ngasih mobil bekas itu nggak yang kaleng-kaleng. Karena udah 180 titik diinspeksi sama mekanik-mekaniknya Bert Mobil. Nah Om, ngomong-ngomong mobil bekas nih Om, aku mau nanya nih. Kalau menurut Om Joy, gimana sih tips and triknya nyari mobil, Oh. terutama mobil bekas? Oke, siap. Mumpung kita lagi di showroom Bert Mobil yang jualan mobil bekas, gitu. Pertama, kita tentunya perlu melakukan pengecekan ya pada bodi mobil, eksterior maupun interior. Kita perlu cek juga pintu-pintu. Jadi semua pintu-pintu harus kita coba tes tuh, buka tutup ya. Kemudian kap mesin ya, itu juga buka tutup ya, untuk memastikan bahwa semuanya bisa terbuka dan tertutup secara smooth gitu ya. Itu indikasi kalau mulus berarti aman, tidak ada tabrakan atau Iya. apalah yang menjadi gangguan di situ. Dan kita juga mesti periksa cat mobil, memastikan catnya masih ori atau tidak ya. Itu semua akan mempengaruhi kenyamanan kita dong. Gitu. Betul. Kalau kita pakai mobil dengan cat ori kan perasaan hatinya tentram Iya, gitu ya. beda ya. Nilai kepercayaan diri lebih tinggi Om. Betul, Mau betul. lecet-lecet nih, cat ori nih gitu. Betul. Karena kita kan di luar. Jadi Iya. ketika kita mau masuk mobil, kita akan selalu ngelihat
cat itu kan. Iya. Gitu. Jadi supaya tenang, tentram, pastikan bahwa cat mobilnya sesuai dengan keinginan kita gitu, Iya. dengan harapan kita. Gitu. Kemudian kita juga harus melakukan pengecekan mesin dong, ya, memastikan mesinnya sehat. Nah, untuk ini saya saran kita menggunakan, kita kan bukan mekanik nih, Iya. ya, tapi kita bisa menggunakan panca indera kita untuk melihat dan merasakan. Gitu. Misalkan kita bisa mendengar suara mesin, kita nyalakan, ketika starter kan bisa ada suara yang greng gitu ya, atau di starter harus bolak-balik di starter, terus Iya. suaranya gak ya. Nah, kalau misalkan di starter suaranya langsam, suaranya enak, berarti kan mesinnya oke. Kemudian kita juga bisa melihat dari warna asap yang keluar dari knalpot ya. Kita menggunakan mata kita ngeliat, oh kondisinya normal. Kemudian kita juga bisa agak merasa-rasa ya aroma yang dikeluarkan dari knalpot apa ya. Kecuali kalau sensor hidungnya nggak ada, itu gunakan orang lain. Padahal kalau saya biasanya belakang knalpot terus gini-gini. Iya. Wah, aromanya gimana nih gitu. Iya betul betul. Iya kan? Iya betul. Gimana nih? Ini oke nggak nih? Oke Kalau nggak warnanya pahit-pahit gitu berarti Iya. kan something wrong gitu kan. Nah kalau warnanya oke, kok warnanya oke? Kalau Aromanya. aromanya oke berarti kan masih baik. Ini juga untuk mobil, kalau misalkan beli mobil Matic ya. Nah ini juga kita perlu eh, perlu kalau bisa sih kita ngetes mas. Mobil Matic ini perlu kita tes terlebih dahulu ya. Untuk membeli mobil Matic, kalau kalau saya sarankan kita juga perlu tahu karakter pengguna sebelumnya seperti apa, gitu ya. Apakah dia paham Matic atau tidak? Karena mobil Matic pertama tidak bisa dipakai kayak kebut-kebutan atau dipakai secara kasar. Iya, iya. Jadi kalau karakter yang pakai ini makainya secara kasar, berarti ada risiko nih umur transmisinya tidak seperti yang kita harapkan gitu. Nah kalau saya tanya, makainya gimana makai transmisi Matic ini ketika di lampu merah? Iya. Kalau dia bilang sering bolak-balik pindah ke N, berarti saya anggap dia nggak ngerti pakai Matic. Oke. Ya, tinggal keputusan kita nih. Ekspektasi kita nih mobil bisa berapa lama gitu kan. Tinggal mungkin kita bisa nego di harga lah gitu ya untuk mengkompensasikan risiko kita tadi Iya, gitu iya. ya. Nah, juga kalau sekira itu mobil CVT, Iya. kita mungkin perlu test drive juga mas. Nah saya saran kalau mobil-mobil seperti itu kita test drive di tanjakan untuk memastikan bahwa sistem transmisinya masih bagus. Jangan sampai ada kondisi terjadi slip di mana mobil tidak bisa nanjak. Itu kan salah satu problem dengan CVT. CVT benar, Ya. benar. Kira-kira seperti itu. Jadi harus kita test drive secara langsung gitu. Emang kalau beli mobil bekas emang harus dicoba karena kalau kita cuma lihat dari luar aja ya itu Ya, ya. Tapi belum tentu enak juga mobilnya betul. digunakan. Untuk CVT Heeh. harus spesifik, harus tanjakan, mas. Tetap ya kalau untuk CVT berarti ini salah satu tips bagus nih. Jadi kalau teman-teman mau nyari mobil bekas yang transmisinya CVT, coba ini harus cari yang tanjakan. Makanya mungkin di daerah-daerah pegunungan atau daerah tinggi jarang kali ya mobil CVT. Ya CVT sebenarnya kan cocoknya di perkotaan, ya city car gitu Iya, ya. iya. Kalau di pegunungan itu sebenarnya risiko buat CVT sebenarnya. Risiko. Emang bisa sih tapi ya risiko. Ketika bebannya bertambah, berarti beban sama kulinya juga meningkat tuh, Iya, betul. kan? Nah, di situ tuh problemnya tuh. Nggak Kalau dia cocok. slip, kalau dia terjadi slip, oh udah deh kita harus ganti satu Gelondongan gitu sodo ya. gondongan ya. Nggak cocok nih kalau tinggal di apa namanya daerah-daerah pegunungan mobilnya CVT. Cocokan mobil yang gede-gede tadi itu. Om. Ya. Nah, terus selain itu ada apa lagi nih Om? Mungkin yang bisa Om kasih tips buat teman-teman selain kita lihat dari eksterior, mungkin dari interior, udah kita lihat dari secara mesin, Oke. test drive, mungkin ada lagi yang paling penting. Yang paling penting tentu surat-suratnya nih. Nah, itu dia ya. Surat-suratnya. Jadi kita harus pastikan bahwa suratnya lengkap ya. BPKB sama STNK itu orisinil juga Ya. gitu ya. Gitu. Terus yang nggak kalah pentingnya kita dalam membeli mobil bekas ya, apakah itu sama perusahaan ataupun sama individual ya, adabnya tidak menghina mobil ya, tidak menghina mobil dan
dan bernego lah dengan sopan gitu. Ya, ya. Itu yang paling penting, itu tips yang paling penting Om ya. Kebanyakan kan Iya. gitu kan, kalau beli Iya. mobil kan kadang-kadang oh, nih ada bahasa negatif gitu pada Iya, mobil iya. kan. Padahal kalau jadi ikan dipakai juga sama dia gitu Bener, kan. bener. Dan dia juga sebenarnya pengen, cuma budgetnya aja minim. Cuman Iya, alasannya, iya, ini mobilnya begini nih. iya gitu. Agak Oh sopan ini lah. lecet nih ini. Padahal emang budgetnya aja yang Iya, kurang gitu. iya. Tapi pengen itu mobil Om. Justru kalau di Jakarta, Heeh. kalau di Jakarta ya, lecet itu hal yang wajar. Bener. Kalau mobil yang Wajar. nggak lecet curiga. Berarti nggak pernah dipakai-pakai ya? Atau mungkin emang selalu dicat aja sama dia. Ya catnya tidak orisinal lagi gitu. Bener. Itu salah satu tips yang paling penting tuh emang dari surat-surat juga. Apalagi sekarang kan gampang banget ya ngecek ngecek nomor kendaraan lewat aplikasi-aplikasi sekarang juga udah banyak kok. Maksudnya gampang lah untuk teman-teman eh, menghindari dari pemalsuan surat ataupun dari Betul, pajak mati dan sebagainya gitu. betul. Nah, tips-tips Om yang tadi tuh sebenarnya udah kita rangkum nih Om di showroomnya Bird Mobil Om. Jadi kalau di showroomnya Bird Mobil ini sendiri itu tuh semua mobil udah dipastikan kualitasnya juga bagus nih Om. Karena udah diinspeksi langsung sama mekaniknya itu di 180 titik Om. Jadi udah pas kita jual ke konsumen atau ke customer itu udah pasti sempurna lah Om. Mobilnya udah tinggal pakai aja. Tapi balik lagi, selain eh, kita langsung beli, kita juga harus nyoba dulu. Kita tetap harus, ya untuk teman-teman ya yang mau beli mobil bekas di Bird Mobil juga tetap harus nyoba dulu lah gitu. Harus dilihat dulu kira-kira apa plus minusnya gitu. Jadi karena beda ya mobil baru dengan mobil bekas tuh jauh banget bedanya. Kalau menurut Om sendiri nih, Bird Mobil tuh bisa nggak sih Om jadi salah satu solusi untuk orang yang punya mobilitas tinggi? Ah, kalau saya ditanya ya pasti dong jawabannya Pasti ya. dong ya. Ya alasannya kalau menurut saya Heeh. pribadi karena Bird Mobil kan di bawah payung perusahaan besar kan, Iya. PT Bluebird kan, PT Bluebird Group. Jadi ini sudah salah satu trust sebenarnya di masyarakat Iya. ya dan punya integritas dari sisi manajemen. Jadi kita udah tahu kan bahwa Bluebird memanage mobil, memperbaiki mobil tetap bagus seperti itu pengalamannya kan udah puluhan tahun gitu. Iya, Ya, betul jadi banget Om. jadi mereka yang mengelola ini kita kita anggap juga punya kredibilitas yang sama lah gitu ya. Itu sih kalau menurut saya ya. Iya. Nah, sekarang ini nih Om, tips merawat mobil ala Om Joyride. Jadi sahabat-sahabat Bird Mobil di rumah bisa tahu nih gimana sih caranya merawat mobil dengan baik dan benar ala Joyride. Silakan Om. Oke. Ya, umum nih sebenarnya ya, umum. Perawat mobil itu harus menjaga servis, Ya, ya kan? Nah, sekarang kalau servis kita sudah tentu sudah punya lah langganan, langganan servis di mana yang kita percaya. Sekarang sudah ada bermobil gitu kan, ya. ya Bird Mobil Ya, sekarang bisa, bisa servis guys, ya ya, kan? ya kan sudah bisa servis Iya, gitu. iya, iya. Kemudian adalah dari servis itu selain trust yang kita harus dapatin dong, punya perasaan dong nih ini aman gitu ya. Kemudian adalah harga tentunya kan. Iya. Harga ya nggak mahal dong kalau bisa. Nah, Si wajar lah ya harga harganya. mungkin kayak bermobil ya. Iya, wajar banget. Buat mobil harganya, aduh, murah banget. Murah banget, murah banget. Ya teman-teman, saya dapatin apa informasi mengenai harga servisnya murah banget. Jadi ini bisa jadi referensi nih sekarang nih. Benar, benar. Em, Kemudian yang selalu kita perlu jaga tentu saja safety dong, safety berkendaraan Hmm. ya. Ada ada eh, ban ya pengecekan ban secara rutin. Kemudian lampu-lampu itu bagian dari safety yang harus kita jaga ya. Lampu sign tuh, lampu sign juga jangan sampai mati gitu ya. Karena saya pernah ngalamin masalah tuh ketika saya nggak waktu itu nggak sadar kalau lampu signnya mati gitu. Ternyata ternyata saya belok, saya kira sudah nyala Udah lampunya, nyala. ternyata enggak. Waktu saya pakai mobil tua waktu itu. Oh. Waktu masih masih belum punya duit beli mobil, pakai mobil tua banget. Itu ketika lampu signnya mati, saya nggak tahu itu. Wah, orang di belakang marah-marah. Itu ya. Berikutnya adalah faktor rem. Untuk faktor rem kita harus memastikan juga ya kanvas rem kita masih utuh nih. Ya, Jangan masih tebel ya. masih tebal.
Kemudian kita juga menggunakan kanvas rem yang spare part-nya bagus lah. Iya. Jangan, boleh aja mungkin pakai KW ya. Iya, iya. Banyak tuh Banyak KW-KW. kan. Tapi KW ini jangan yang paling murah-murah banget gitu ya. KW bagus lah gitu ya. Kalau memang bisa orisinil ya orisinil gitu. Tapi kan mungkin nggak setiap orang punya knowledge orisinil KW mana yang mendekati orisinil kan. Iya. Eh, Tapi kemudian kalau untuk unsur safety sih Om, saya sependapat. Kampas rem itu mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya itu penting, krusial banget, penting banget, penting. penting banget. Jadi sebenarnya harga dari KW dengan harga-harga yang original juga nggak terlalu jauh. Betul, Jangka betul. panjangnya juga, karena kan mereka itu pakai mungkin bahan bakunya juga beda Om. Yang Betul, ori mungkin pasti, harganya mahal, misalnya pasti. kita taruhlah 2 juta gitu yang Betul. original. Tapi jangka panjang bisa memang panjang kita pakainya dibandingkan dengan yang harganya cuma 500.000. Tapi 3 bulan 4 bulan udah habis gitu. Betul banget, betul. Jadi sebenarnya ini kembali ke kantong juga sih, Mas Iya. Dodi ya. Kalau saya pribadi tentu nganjurin kalau bisa yang namanya kanvas rem, apalagi mobil matic ya Iya, Mas, iya. dipakai ori aja, pakai ori. Hanya saja kan mungkin nggak setiap orang punya budget begitu ya. Kalau emang terpaksa harus KW ya carilah KW yang mendekati kayak ori tadi gitu. Gitu. Gampang sebenarnya Om, kalau ampas rem itu bisa nabung dulu. Iya, Ya kan kalau emang bisa. kita mau nyari ori masih bisa nabung karena ngecek ampas rem kan gampang banget, tinggal Betul, dilihat betul, lihat, udah betul. bisa kelihatan gitu. Iya. Wah, ini kira-kira kampasnya masih tebal atau udah agak tipis. Nah, kita baru tuh spare tuh buat nabung beli kampas yang ori karena Betul. ke apa namanya keselamatan berkendara tuh lebih penting Iya. daripada variasi ya. Benar, benar banget. Apalagi kalau kembali tadi ke mobil matic. Mobil matic itu sangat mengandalkan kanvas rem kan. Sangat mengandalkan rem gitu. Ya, jadi secara umum pasti remnya lebih cepat habis dibanding mobil manual Manual. gitu. Jadi kalau kanvas remnya bukan yang ori yang bagus ya, Hah? gue nggak bilang ori tapi pokoknya yang bagus, Bagus, kualitas iya, iya, bagus iya. ya. Pertama mungkin akan cepat habis, kemudian apa namanya grip pengeremannya nggak bagus gitu ya, bahaya sekali. Bahaya Gitu. banget. Ya, mungkin ada lagi Om tipsnya. Oh iya, Om Joy. tips yang lain adalah mobil dicuci ya. Wah, harus itu Ya, ya. mobil dicuci Harus ya tuh. untuk menjaga cap Mobil, gitu ya. iya, iya. Jadi jangan jangan malas juga mencuci mobil gitu ya. Mobil. Karena ada kadang-kadang kotoran-kotoran itu yang bisa merusak cat. Misalkan kotoran binatang gitu, Iya. kotoran burung gitu ya, yang jatuh ke cat kita ya sebaiknya cepat dibersihkan gitu. Kalau mereka yang malas mencuci mobil ya nanti bisa membuat cat mobilnya jadi rusak gitu. Seperti itu. Dan kalau ada ekstra uang lagi ya, mungkin bisa dipoles dengan dikasih apa pelapis lah, coating ya Lapis, pakai mobilnya supaya coating, lebih, lapisan coating. ya supaya mobilnya lebih terjaga catnya gitu. Sebenarnya poles sendiri tuh bisa ya. Bisa. Asal tinggal nanti mungkin Om Joy ada tutorial cara moles mobil dengan baik dan benar gitu kan. Tinggal Insya Allah. beli chemicalnya aja nih kira-kira apa Iya. yang mungkin Om Joy kulik ya kan. Iya. Tinggal ini pakai ini Boleh nih, bagus nih, pakai ini masukan bagus baru nih gitu. Mas Dodi. Ya kan, jadi teman-teman bisa moles di rumah sendiri dengan tutor dari Om Joy nantinya. Lainnya mungkin kita jaga beban mobil ya. Jadi kan mobil kalau kita lihat tuh ada kapasitas bebannya. Lo jangan overloading lah gitu ya. Pertama ya nggak bagus juga buat kaki-kakinya, dan kalau itu dalam bentuk, kalau mobilnya berupa CVT gitu, Ya. melewati tanjakan, overloading itu juga membebanin transmisi gitu. Jadi sebenarnya muatan dalam mobil juga nggak bagus juga ya, karena emang setiap mobil tuh pasti punya ada maksimum bebannya kali ya. Betul. Itu untuk safety ya, untuk safety berkendaraan juga gitu. Jadi jangan melewati lebih dari bebannya. Nah, Om Joy, mungkin Om Joy selama nyobain semua mobil, mau mobil manual, mobil matic. Nah, menurut Om nih ya, pada saat menggunakan mobil manual atau mobil matic, itu apa sih Om yang harus diperhatiin? Oke, ini menarik ya. Berarti ini
tips and trick. Iya, Eh, tips and trick ala Joyride ya mengenai transmisi manual dan matic gitu. iya, iya. Oke, kita pertama bahas matic dulu ya. Matic lu boleh Om. Ya, untuk menjaga transmisi itu untuk mobil matic, kalau saya anjurkan kalau sekiranya kita mendapati atau berhenti di lampu merah, biarkan aja tuas transmisi di D. Nggak usah Tetap di D ya, ya, jangan digeser ke N tuh teman-teman. ya, biarkan aja di D, nggak usah pindah-pindah ke N. Kemudian mobil matic itu sebenarnya bukan didesain untuk kebut-kebutan gitu ya. Jadi kalau mau yang namanya kebut-kebutan, racing-racingan ya mungkin pakai mobil manual gitu. Jadi mobil matic ini ya dibawanya secara smooth lah, secara halus gitu ya. Apalagi kalau mobil CVT. Walaupun ada tuh namanya CVT S. Kalau orang marketing itu sport. Jadi kalau lu mau ngebut-ngebutin pakai pakai S-nya. Pindahin ke sportnya ya. Iya, itu salah Dari itu. sini. Oh, Itu itu salah salah. Mas Dodi. Oke. Itu bukan berarti sport. Kita makan marketing nih. Marketing. Iya, marketing benar. Marketing. Sport. Biar mudah jual mobilnya. Enggak. Intinya Saya kira tuh D itu drive. drive. R itu racing bukan tadi ya. R itu racing jadi lebih kencang lagi itu bukan ya. Iya, ya, bukan. S itu sport gitu ya, ya bukan juga gitu. Jadi intinya itu kalau mobil matic bawa mobil secara smooth, secara halus gitu. Kemudian jangan sampai ketukar nih minyak remnya. Kok minyak rem? Minyak transmisinya. Oke. Nggak Ya, boleh. Minyak oli transmisi. transmisi. Iya, untuk mobil matic minyak transmisi nggak boleh ketukar. Yang dipakai di AT ya harus untuk AT. Yang pakai mobil CVT ya harus pakai minyak transmisi yang CVT. Ya fatal tuh buat transmisi kalau ketukar. Soalnya masing-masing beda fungsi ya. Nanti itu kalau gue bahas di sini panjang lagi. Kalau di sini panjang lagi, mendingan langsung ke channelnya Ya, Joyride aja ya. silakan. Ntar di sana dikupas Lihat tuntas di sini aja nih, ini udah ada. Tuh, lihat di sini aja nih langsung. Oke. Nah, kalau manual itu ya lebih pada penggunaan transmisi ya. Jadi ya kita nih jangan terlalu cepat atau terlalu lambat membuka transmisi ya. Jadi harus pas lah supaya memberikan kenyamanan dan juga kesehatan sama transmisinya. Kalau misalkan terlalu cepat gitu, nggak baik juga gitu ya. Jedak gitu kan. Iya. Ya lakukan secara smooth lah, memindahkannya secara smooth gitu ya. Ya supaya memberikan efek seperti mobil matic jadinya. Gitu. Kemudian untuk Kalau bawa manual tuh kayak wah pembalap banget nih gitu. betul kan kalau apalagi kalau lagi Bawaannya. kesel, ya kan Iya. kalau gitu cetak gitu. Itu juga jangka panjangnya nggak Jangka bagus panjangnya lah. nggak bagus ya ternyata ya. Kemudian menggunakan gigi kalau manual itu secara benar ya. Kalau misalkan kita dari berhenti mau jalan, ya kita gunakan gigi satu. Karena Iya. gue pernah lihat orang gunakan gigi dua Gigi gitu. dua. Malas dia pindah-pindah gigi Pindah. gitu. Atau dia kebiasaan pakai matic kali ya. Jadi dia malas gunakan. Jadi langsung gigi dua. Wah, itu nggak benar gitu. Nah, tentu saja kan torsi mesinnya jadi berat gitu untuk gerakin. Seperti itu. Terus juga ditanjakan juga Mas Dodi. Kadang-kadang orang tuh harusnya giginya udah pindah dari 3 ke 2, dia manteng di gigi 3 terus ditanjakan gitu loh. Mesinnya jadi bergetar-getar gitu. Kayak bikin setengah kopling soalnya. Wah, itu nggak sehat juga. Itu juga bikin kopling cepet haus ya. Bener Bau gitu. kopling terus juga berasa berat pasti Iya. jauh. Gue yang lihat aja pingin kaki gue pingin Lo pengen tukeran ya udah sini gue yang bawa gitu. Aduh. Itu Mas. Oke, wah hari ini gue dapat banyak ilmu banget nih dari Om Joy nih, sahabat bermobil nih. Nah, kira-kira Om mungkin ada lagi nggak yang mau disampaikan untuk sahabat bermobil di rumah yang nonton podcast kita ala-ala bermobil ini? Dari gue sih nggak ada ya, kayaknya udah banyak yang gue sampaikan buat teman-teman bermobil. Ya kalau mau lebih detail lagi ya tinggal tonton aja. Di YouTube-nya Joyride ya. Oke Om Joy, terima kasih banyak nih Om udah jauh-jauh datang ke showroomnya bermobil yang ada di BSD ya kan. Juga udah berkenan hadir di sini, deh kita ngobrol-ngobrol, banyak cerita juga dari Om Joy tentang keluh kesah dia selama ngonten, terus juga tadi
kita ngobrolin apa tips and trick kalau teman-teman mau beli mobil bekas gitu ya. Pokoknya gampang sih Om tips and triknya. Datang aja ke Gampang. showroom bermobil, di situ Iya. udah terjamin tuh ya kan mobilnya mobil bekas dengan harga terjangkau dan kualitas yang top banget. Karena udah diinspeksi 180 titik nih Om oleh eh, mekanik dari Bird Mobil. Nah, mungkin gitu aja Om. Semoga Om tambah sukses, terus Terima makin kasih. banyak lagi ide-ide dan tips berkendara dan merawat mobil. Sampai ketemu di lain kesempatan Om. Terima Thank kasih you. Mas Dodi dan juga terima kasih ya untuk Bird Mobil udah mengundang Joyride ya untuk memberikan waktu di sini. Semoga makin sukses ya Mas Bird Amin, amin, Mobilnya. amin, amin, amin. Semoga yang penonton bermobil juga selain nambah wawasan nonton bermobil, juga teman-teman bisa ngasih masukan mungkin di kolom komen bermobil ya. Kira-kira teman-teman pengen apa lagi sih yang pengen teman-teman tahu gitu tentang bermobil atau seputar otomotif. Gitu aja ngobrol-ngobrol kita bersama channel YouTube-nya Joyride. Jangan lupa juga ditonton juga nih ya channel YouTube-nya Joyride karena tadi tips and triknya udah kita sedikit bahas di sini. Itu keren-keren banget buat teman-teman semua di rumah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.